Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelarian. Saya sungguh berusaha. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memperhatikan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Doa. Kami percaya maka segala sesuatu di sekitar kami. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah. Untuk melenyapkan niatan mereka dari muka bumi. Bersama dengan
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri. adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ada seorang penjelajah dari Spanyol yang bernama Francisco Pizarro. Pada tahun 1530, dia memimpin sebuah armada kecil untuk menjelajahi dan memetakan seluruh pesisir pantai Pasifik Amerika Latin. Dia ini sebetulnya tidak pernah menjalani pendidikan formal, bahkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi ketika dia sampai di suatu pantai di wilayah yang sekarang ini dikenal sebagai Panama, dia segera menyadari bahwa dia telah bersinggungan dengan suatu peradaban yang besar yang kita kenal sebagai peradaban Inka. Nah, Pizarro ini meskipun sudah usianya itu 50 tahun, tidak sangat muda lagi, tetapi dia ketika menyadari hal itu berani
memutuskan untuk memimpin sebuah perjalanan ke jantung peradaban itu. Tetapi ketika para kawannya mendengar rencananya itu, mereka menolak dan menganggap dia sudah gila. Mereka tidak mau pergi bersamanya. Ketika tahu akan hal itu, maka Pizarro ini mengambil sebuah tongkat, lalu membuat sebuah garis di pasir di pantai itu. Lalu dia berdiri di belakang garis itu dan mengatakan, kalian yang ingin ikut aku, silahkan melintasi garis ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun pada kalian selain kerja keras dan bahkan mungkin kematian. Tetapi kalian yang mencari kenyamanan, silahkan kembali ke Eropa. Namun ingat ini, jika kalian kembali ke Eropa, kalian akan kehilangan kesempatan akan suatu petualangan yang besar, dan bahkan mungkin kehilangan kesempatan akan memperoleh kejayaan dan kekayaan. Setelah itu ada 169 orang yang mau melintasi garis tersebut dan mengikuti Pizarro. Dan ternyata mereka kemudian berhasil menaklukkan kekaisaran Inka, dan namanya dikenal sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, barangkali untuk dunia modern, apa yang dilakukan Pizarro ini menaklukkan kekaisaran Inka dan merusak seluruh kebudayaannya, barangkali dianggap sebagai sebuah dosa yang besar. Tetapi dari kisah tadi kita juga melihat orang ini memiliki sesuatu yang penting, yang barangkali banyak dari kita yang seringkali juga tidak memilikinya, yaitu keberanian untuk memilih dan untuk berkomitmen. Pizarro itu dianggapkan pada sebuah pilihan, maju terus dengan kemungkinan bisa mati karena Inka itu kerajaan yang sangat kuat, atau mundur kembali ke Eropa. Tetapi kalau mundur ke Eropa tidak akan mendapat apapun. Kalau dia berusaha maju, barangkali ada kemungkinan untuk kejayaan. Dan ternyata keberaniannya untuk memilih resiko itu berbuah manis kemudian. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini seperti yang saya katakan di awal tadi, berbicara mengenai pentingnya memilih dan punya komitmen, terutama memilih dan punya komitmen terhadap Tuhan. Dalam bacaan pertama kita mendengar Yosua yang meminta bangsa Israel untuk memilih tentang siapa yang hendak mereka abdi. Dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 15 yang mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Orang disuruh memilih Yahweh atau memilih Baal atau siapapun dewa-dewa itu. Nah, dalam Injil kita juga mendengar Yesus pun meminta Petrus dan teman-temannya 12 rasul itu untuk memilih. Ketika banyak dari para muridnya tidak mau lagi mengikuti dia, mereka berbalik kanan dan berjalan dia karena sabda Tuhan mungkin terlalu keras, mungkin mengikuti Tuhan itu ternyata tidak seperti gambaran mereka. Mereka memilih pergi. Ketika itu Tuhan pun berbalik kepada Petrus dan teman-teman lalu bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditantang. Sekarang tentukan pilihanmu, kamu mau mengikuti siapa? Dan kita tahu Petrus dan teman-teman ternyata memilih untuk mengikuti Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sendiri, hidup itu selalu penuh pilihan, dan bahkan sebetulnya selalu ada pilihan. Mulai dari orang bangun tidur sampai orang memejamkan mata lagi untuk tidur, selalu ada pilihan.
mulai dari pilihan-pilihan yang sederhana sampai pada pilihan-pilihan yang lebih kompleks. Dari sekedar saya mau bangun sekarang atau nanti ya, bangun pagi dan ikut misa harian, atau memilih untuk lanjut saja tidur belum sampai siang ya, itu sebuah pilihan. Juga ada pilihan-pilihan yang lebih kompleks, misalkan untuk orang-orang muda yang sedang jatuh cinta dan mau menikah, barangkali pilihannya adalah saya mau menikah di gereja atau di luar gereja. Apakah saya mau menaati hukum gereja tentang ketidakpercayaan perkawinan misalkan, atau saya menuruti nafsu dan kemauan saya sendiri, membelokkan ajaran Tuhan untuk kepentingan saya. Hal yang lain misalkan memilih keadilan atau kenyamanan hidup. Indonesia secara politik sedang tidak baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu para mahasiswa itu berdemo menuntut supaya DPR itu tidak membatalkan keputusan MK. Ini menyangkut hajat hidup kita semua, menyangkut masa depan kita semua, kebaikan seluruh rakyat. Kita pun mungkin pada suatu titik juga harus memilih, akan memilih duduk nyaman di dalam rumah dalam ruang yang ber-AC, sembunyi dari semua keramaian itu, atau kita mau ikut berjuang bersama mereka. Ini sebuah pilihan juga demi keadilan atau kenyamanan hidup. Dalam dunia kerja barangkali juga banyak godaan, banyak pilihan. Mau hidup jujur tetapi berwibawa karena mengikuti Tuhan, atau mau sekedar mengejar kesuksesan dan melegalkan segala macam cara. Pokoknya dalam hidup ini ada banyak pilihan, dan sebetulnya sebagai orang beriman kita senantiasa diajak untuk memilih Tuhan, untuk setia pada komitmen kita pada Tuhan. Nah, apakah kita sudah setia pada pilihan kita, komitmen kita untuk mengikuti Tuhan? Berhadapan dengan pilihan-pilihan tersebut, iman kita itu diuji, tetapi juga akan dikuatkan. Komitmen kita pada Tuhan digugat, dipertanyakan, tetapi juga selalu dibutuhkan. Sebuah pilihan yang tepat akan membawa kita bukan saja pada kemuliaan nama Allah, tetapi sebetulnya juga akan membawa kita pada keselamatan jiwa kita. Maka marilah kita merenungkan dan menjawab pertanyaan Tuhan tadi. Apakah kamu tidak mau bertobat juga? Marilah kita berdua, kita mohon rahmat. Semoga dalam hidup kita hari ini, di akhir hari nanti, sebelum tidur, kita bisa menjawab dengan lantang, dengan bangga kepada Tuhan, dengan sepenuh hati. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Dan semoga kesetiaan dan komitmen kita akan ganjar oleh Tuhan dengan rahmat dan kasih-Nya yang membawa keselamatan bagi kita semua. Amin. Marilah kita menghibur diri dan beriman dan kepercayaan kita dengan menjadi sekali dan para rasul. Aku percaya akan Allah. datanglah kerajaan-Mu. Injil Yesus Kristus tetap menantang para pelayan gereja sebagai pesan yang selalu baru, dan semoga
Mereka mewartakannya dengan penuh keyakinan dan kehangatan. Marilah kita berdoa. Berpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari nurani kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil toko anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah kami, kami mohon supaya dengan kekuatan Tuhan persembahan ini kami dapat menanggalkan sifat manusia lama dalam diri kami dan tumbuh sebagai manusia yang baru, serta menjadi jaminan keselamatan kami. Dan bersama persembahan roti dan anggur ini, kami persembahkan pula ucapan syukur kami bersama seorang umat atas terkabulnya doa Rosarius yang dilakukannya sehingga khususnya berhasil mendapatkan beasiswa. Kristus Tuhan dan antara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan keamanan-Mu. Dengan ubah kudrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, dalam malaikat yang bersuka-cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Tuhan
keturunan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi ampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Aku misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama mereka yang kami kenal dan doakan pada pagi hari ini: Teresia Tabita, Titin Kristina, Elizabeth Riwi Purnami, Peter Wilhelmus Salomon, dan Yvonne Safar. Ingatlah pula akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan pembelajaran kami, maka marilah kita berdoa sambil berdoa. Amin.
kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Semoga dan Tuhan selalu bersamamu. Jangan Yesus. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan sang anak domba.
Sekarang mari kita doakan doa untuk perjalanan apostolik Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman dan mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat kedekatan rasa pada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan bersama Bunda Maria, Ibu dan teladan iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Marilah berdoa. Alami dan mempersatukan kami dengan sabda Yesus Putramu. Kami mohon semoga kami tetap berpegang teguh padanya demi damai sejahtera di dunia, demi keadilan di antara umat manusia, serta demi masa depan siapapun yang dilahirkan di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lingkungan Ghana dengan Adrianus Irfan Rahman dari Gereja Santo Andreas Paroki Kedoya, Bertus Denny Setiawan dari lingkungan Veronica dengan Immaculata Krista Fitri Yunita Halohu dari Gereja Santo Stefanus.
Terima kasih kepada Masih Paras dan juga semua pihak yang sudah membantu terutama mempersiapkan perayaan Ekaristi Integrasi Jawa pada hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh umat yang sudah hadir dengan setia mengikuti perayaan Ekaristi ini sampai selesai, dan nanti tanggal 1 pengumuman setelah berkat penutup nanti para petugas liturgi akan berkumpul di depan altar. Saya juga akan turun, dan ini sesuai dengan arahan dari Keuskupan Agung Jakarta. Kita akan menyanyikan lagu Salve Regina. Itu sebetulnya menjadi sebuah doa. Kita berdoa sambil bernyanyi untuk kunjungan apostolik Bapak Suci nanti. Lalu setelahnya boleh nanti di luar masih akan ada acara dan akan dibimbing oleh rekan-rekan kita. Sekarang marilah kita akan berdiri, kita tundukkan kepala kita untuk mendengarkan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang penuh kasih senantiasa mendampingi dan membimbing, menghibur dan meneguhkan, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dan hidupmu.
Pak, banyak bener Pak. Wah, sekali tarik udah jadi. Sekali tarik. Oh, enggak. Saya kan menipu, didorong ya udah saya tarik sekalian. Tapi udah gue selamatin dulu ini. Bre, sekali tarik, Bre. Emang udah dasarnya. Panen. Untung ada orang rumah. Kan gua ngeliput. Ya didorong saya. Untung ini udah gua selamatin kan. Ya gua tarik aja sekalian. Mas, dapetin. Lumayan. Bisa nampung. Iya, ya barisan depan didorong tadi. Ya udah sekalian. Jawa, ungkapan syukur itu tidak lepas dari sikap samadi, nutupi babahan loro songo. Sikap samadi bertekun, menekun menuju kepada yang ilahi. Dan nanti tadi ditutup dengan rosario kecil sebagai ungkapan doa yang mampu membawa kita kepada keberkahan. Mari kita jenak berdoa, meskipun gunungannya sudah habis, kita berdoa sebagai ungkapan syukur. Kojo yang asma dalam yang romo yang putra Tuhan yang roh suci, Gusti Allah ingkang moga soten langgeng kawula munjuk sembah nuwun atur atus amargi pakaryan agung ingkang panjenengan paringaken dumateng kawula sedaya langkung-langkung wonten ing umat Santa Ana ingkang sakmenika lumampah mlebet sekawan dasa taun. Wujude ngatur panuwun kawula menika kawula rujudaken wonten ing gunungan. Gunungan menika minangka sesembahan kawula kangge ingkang sepisan Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi ingkang dados papan kita ngolah diri lan mudi kapribaden. Bapa Adam Ibu Kowo ingkang dados cikal bakaling manungsa lan gesang wonten ing donya menika. Ibu Santa Ana ingkang sampun kersa mayungi lan ugi nuntun umat pasamuan suci ing wilayah menika. Langkung-langkung ugi katur Ibu Sangkenya Dyah Maria ingkang dados ibu kita sedaya. Ingkang setunggal bab malih sedaya atur panuwun menika kita unjukaken minangka atur panuwun dhateng para leluhur, para rama, frater, suster, bunder, ugi umat dalem ingkang dados cikal bakalipun gereja Santa Ana menika. Mugi gereja Santa Ana menika dados pralambang ingkang saged ngrembaka tuwin tuwuh ing sih palimirma dalem. Dene ingkang setunggal bab malih minangka atur pepujang panuwun lumampahing kawula sedaya umat pasamuan dalem ing lumampah sekawan dasa taun. Mugi saged kinarya lan ugi makarya wonten ing tengahing masyarakat langkung-langkung kangge sederek kita ingkang kacingkrangan butuh lan ugi nuwuhaken keselamatan dumateng sedaya tiyang.
sedaya menika kawula suwun lumantar panjenengan dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Mugi linur rayat Rama Sayang Putra dan Yang Roh Suci Tuhan bersamamu. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang senantiasa memanggil kita juga untuk masuk dalam kekudusan bersama dengan mereka, dan juga telah memberikan banyak rahmat yang berlimpah kepada seluruh umat di Paroki Duren Sawit ini melalui Gereja Santa Ana ini, juga akan senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Turun, terima kasih semuanya. Pestanya diteruskan di rumah. Yang piala berkah tadi dibawa ke rumah untuk dibagi dengan yang lain.